Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Penilaian Pendidikan. Bab 1 Ketentuan Umum dan Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan standar pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu penilaiannya adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber pendidik pada lingkup belajar. Yang keempat adalah ulangan. Adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelenggaraan dari satu satuan pendidikan. Dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketentuan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Bab kedua ialah lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas 3 penilaian. Yang pertama, hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik atau sekolah. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah, biasanya seperti UN, ujian nasional. Bab 3 ialah tujuan penilaian. Tujuannya ialah untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan memperbaiki apabila ada hasil peserta didik yang tidak berkesinambungan dari semester sebelumnya atau pelajaran sebelumnya. Yang ketiga ialah pasal 3, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
Dan 4. Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik, merupakan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu, serta pada ayat 3 dan 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, atau pemerintah. Lalu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tersebut. Lalu bab 3 pasal 4 itulah bab 3 pasal 4 tentang tujuan penilaian. Lalu bab 5 prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar ialah sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada produk, prosedur, dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga ialah harus adil, berarti penilai atau guru tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta pembedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ialah harus terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dan menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang G ialah sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, mengikuti langkah-langkah baku. Yang H beracuan kriteria, berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan harus akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, dan teknik maupun hasilnya. Dan selanjutnya ialah bab 5 bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik melakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya. Yang kedua ialah hasil belajar digunakan untuk mengukur, mengetahui kompetensi atau kemampuan peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun, ataupun kenaikan kelas. Yang ketiga, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Pasal 7, penilaian hasil belajar satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian atau madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik biasanya dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 2 untuk melakukan perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dan dalam rangka perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kenaikan kelas peserta didik. Dan pasal 8, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Dan penilaian hasil belajar dilakukan oleh pemerintah. Ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya,
seperti SD ingin masuk ke SMP, SMP ingin masuk ke SMA, begitupun SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya mekanisme penilaian. Mekanisme hasil belajar ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme hasil belajar ketentuan oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Pada pasal 10, mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, ketentuannya lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait kondisi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Sedangkan pasal 11 ialah mekanisme penilaian hasil belajar seperti UN, BSNP dan instansi terkait sekolah, hasilnya pun dalam bentuk sertifikat UN. Dijadikan masukan pada satuan pendidikan. Lalu hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya bentuk lain dari UN ialah menggunakan survei ataupun sensus yang diatur oleh Menteri Pendidikan tersebut sendiri. Selanjutnya prosedur penilaian. Prosedurnya ialah penilaian harus memiliki aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pasal 13 ialah prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, proses penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan. Lalu prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan secara urutan, menyusun kisi-kisi penilaian, menyusun instrumen penilaian, pedoman, dan penskrosannya, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian, dan terakhir melaporkan hasil penilaian serta memanfaatkan laporan hasil penilaian. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Selanjutnya, instrumen penilaian. Instrumen penilaian ada 3. Instrumen penilaian digunakan untuk oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorang atau kelompok. Yang kedua, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah madrasah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validasi empirik. Yang ketiga, instrumen penilaian digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, atau antar tahun. Dan yang terakhir ialah ketentuan penutup. Dengan melakukan peraturan menteri yang telah dijelaskan sebelumnya, penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.